kita di Bensuan Ngobrol, ketemu lagi. Dan setiap episode Bensuan Ngobrol itu saya dapat tamu-tamu yang istimewa, yang apa ya, buat saya ini adalah selalu menyenangkan gitu di Bensuan Ngobrol ini. Di sebelah saya adalah Atta Drumime. Itu asli Drumime. Betul, palsu. Palsu. Jadi hanya untuk identitas supaya ngarana rada panjang. Emang asli nate ATA, asli nate. Atta bengku. Atta bengku. Emang sapondok itu jika jalan mana? Karena langsung kena hari. Mau ketinggalin bang, close out. Itu keluarga memang ngasih nama. Berapa berkeluarga? Saya teh anak tertua, punya adik 3, cowok 2, cewek 1. Namanya singkat-singkat semua. Itu nulanno praranya. Nanya. Kenapa ya? Mungkin produk uji coba. Meren. Ngawalan. Atak saja. Jadi kan hari tasnya usum medsos. Tah di zaman medsos teh ningali batur mah make kaset dengan katanya atau make misalkan ieu mah si pemburu cinta. Tah hari saya mah kan teu wasa lamun rek nyebut kitu. Ata si pemburu cinta kan tuh masa gerila gitu ta. Ya, barina ge naon atuh. Jadi kumaha carana supaya menarik secara tulisan teh nyari tambahan Drumime. Itu dari mana ujung-ujung Drumime? Awal nanti tino hobi. Drum, mime teh pantomim. Mime teh pantomim. Emang ini apa namanya suka main pantomim oke? Suka lamun aya proyek mah. Ya artinya iya, kalau enggak mah kamu nanaonan gitu. Pelaku juga ya, iya, pelaku pantomim. Iya, pelaku kejahatan. Enggak, soalnya yang setahu saya Kang Atta ini adalah penyiar sebuah radio di Kota Bandung ya. Dan sudah menjantawara namanya sudah ngaguling gasah Jomantara. Ngaguling gasah tuh biasa. Teh pun tara ya sak ingat menjomantara apa di seantero itu kopo. Jomantara teh mun jangkung. Kadinya deui. Itu memang penyiar radio kan ya? Ya, betul. Dari dulu memang penyiar radio atau Pak? Mungkin lebih tepatnya mah dari 10 tahun yang lalu. Lebih tepatnya mah. Gitu. Resepnya di dunia radio itu banyak penggemar, walaupun kita ini apa ya, abstrak ya, tidak tinggal ya, karena suara ya. Tapi banyak penggemar yang terutama perempuan biasanya. Iya, itu seru. Tapi juga rata-rata ketika kita kopdar teh kararapok. Sudah tidak ratang deui. Ka urang teh gara-gara geningan hinya. Gitu. Anu dibayangkeun teh beda benernya. Karena suaranya kayak meureun. Henteu deui. Jadi suara naon atuh? Teh ieu mah. Bukan ada buka pakai ku radio atuh nih. Teuing hipnotis ya mah ieu mah ada. Kebenaran ada ngulik oge lah karena dendam gitu. Tapi memang betul ya, Kang Atta ini adalah seorang announcer atau penyiar radio di Kota Bandung dan sudah tadi teh ngaguling gasah. Mengejawantara, menjomantara. Itu berapa? 10 tahun yang 10 tahun yang lalu. Masih baru lah. Memang apa basicnya dari broadcast atau iya mah kebetulan saja karena memang hobi pendengar awalnya. Basicnya mah dari pangabutuh basicnya. Dari pangabutuh. Jadi cerita nanti memang daftar apa namanya? Jadi awalnya memang sekolahnya di kesenian, SMA anak kesenian. Ke kuliah kesenian. Walaupun terjunun kuliahna kesenian dan sama gitunya juga di dunia teater angger gitu. Kunaon bisa jadi penyiar radio nya awal nama dari pertemanan, dari babaturan gitu, bergaul terus ditawaran, jadi tidak ada ngalamar secara sengaja gitu. Dan si teman itu sudah menjadi penyiar radio dan menawari gitu, ayo pada ikut. Kemana sih? Dan memang
Jadi itu ujung siaran. Tidak, iya sebenarnya yang nanya, kunaon Pak Beni teh ngundang urang. Bingung saya. Aduh, aing kudu nanya ke produser. Nah, jadi memang babaturan saya teh memang nya senior ieu teh manehna teh bergelut di bidang komedi. Oke, khususnya komedi longsernya. Nah, si beliau ieu teh ya punya jejaring yang sudah lebih banyak daripada saya. Boga ngaranna teh Injuk. Nah, terus ditawaran lah da itu cenah siaran radio. Aduh, can pernah tapi karena saya teh jelemana naonnya tolo heor atau naonnya anu serba hayang nyobaan gitu ada bisa gitu orang ge ai kawani mah calakan lah nya eta. Jadi ai kawani tarik pangabisana mah teuing gitu. Tapi nekat we. Nekat we eta alhamdulillah kanggol. Oh, gitu. Jadi 10 tahun yang lalu itu dengan itikat yang nekat. Iya. Dan ada kesempatan untuk belajar. Betul. Nah, saya pikir juga di bidang yang baru pasti bisa dipelajari. Makanya saya berani. Apapun itu. Makanya saya berani. Makanya teman-teman setelah jadi announcer itu nyambi juga jadi talent-talent gitulahnya. Saya lihat juga Bang Atta suka main di longser, terus juga apa ya web series gitu ya. Itu perubahannya antara ke announcer lalu memperagakan sesuatu apa seseorang atau karakter itu sesusah apa kita? Ada kendala nggak gitu? Kalau kendala mah sebetulnya mah umum saja sih ya, kendalanya mah lebih ke grogi sebetulnya. Karena menghadapi kamera gitu atau kemana? Saya terbiasa di atas panggung, nggak aneh lahnya di atas panggung. Tapi tiba-tiba di depan kamera seperti sekarang ini, eta teh hal yang baru dan suasana yang baru. Itu teh grogi lagi. Ada rasa nervous itu ya? Ada. Ini teh dibayar nggak? Ada pikiran kayak gitu. Tadi bos. Ayo dulu dilaporkan ke produser makan lagi. Ini Rana mas? Enggak, bukan. Ini mah waktu dulu kan ini bercerita dulu. Oh iya benar. Kan bercerita dulu ini. Iya, bercerita gimana awalnya kan. Nah gitu, ada pikiran kayak gitu. Tapi ya itu tadi karena saya punya pegangan wah ini mah udah pasti bisa dipelajari. Karena menurut saya mah bidang ini intinya sama, masih berbicara di depan publik. Iya. Jadi ya sepertinya nggak akan lama saya belajar gitu. Jadi public speakingnya sudah terkuasai sebetulnya ya. Tinggal memperagakan jadi siapa. Iya. Tinggal mempelajari itu saja apa yang diperlukan di depan kamera gitu kan. Enak mana sih? Jadi seorang penyiar radio atau jadi seorang pemeran? Semuanya enak, apalagi kalau honornya gede. Pembakakan honor maksudnya melakukan. Iya. Aduh ampun. Si mata kalau mahal. Kamu selalu ngonang gitu Buah-buah enaknya minta ampun. Ini apa? Kalau announcer siaran itu tadi ya, satu nekat, yang kedua memang orangnya kan pengen segala bisa gitu ya. Nyoba lah maksudnya. Dan akhirnya begitu dilakukan selama 10 tahun kan sudah terbiasa tuh dengan alat mixer segala macam gitu ya. Nah ini kan ke dunia peran. Dunia peran ketika itu tadi kendalanya kan seperti itu. Mending mana gitu, karena kan kalau siaran mah datang siaran 2 jam beres pulang atau ya gitulah beres ya. Kalau acting itu panjang lebar itu, mending mana? Sebenarnya mah semuanya juga seru. Semua yang bidang yang saya lakuin juga sebenarnya menarik semuanya karena punya tingkat ejakulasi. Apa ejakulasi? Dini. bukan. Punya tingkat kenikmatan gitu yang memuncak di setiap bidang. Power gitu. Jeung orang ieu mah naonnya? Lulusan ieu ya. Iya, lulusan UGL. Oke. Aduh, punten ya. Podcast hari ini agak sedikit antik, tapi enggak apa-apa. Bebas aja lah. Bebas aja. Nah, lalu apa yang apa namanya? Yang menjadi bahwa aduh orang teh gini resep dia teh. Bukan hanya gara-gara honor ya, Pak. Iya. Mual nggak kapok ampun. Naon sih yang Bapak jadi akhirnya aduh tertarik gitu.
sebenarnya mah ketika mempelajari sesuatu teh dan peluang bisa nanti gede gitu ya. Nah itu teh jadi ternikmati di lila-lilaan teh. Itu sebenarnya mah kunaon anu di beberapa bidang anu saya di jalan teh. Itu bisa berjalan sampai sekian tahun gitu karena ya proses menikmati itu di setiap bidang teh ada uniknya dan juga ada tingkat kesulitannya sendiri-sendiri. Ya menikmatinya juga punya cara menikmati yang beda-beda gitu, makanya seru kan. Iya benar ya. Terus kalau tidak salah juga dulu dalam sejarahnya gitu ya, Mang Ata ini sejarah apa maksudnya? Ini ejakulasi. Itu si kenapa jadi kamu bawa embel gini? Jangan atau jangan ya. Saya melihat bukan melihat, mendengar bahkan juga itu tadi ada apa namanya, jejak dan jejak digital. Iya. Iya Mang Ata ikut-ikutan ngalawak ya, pernah ya, apa namanya, ikut audisi pernah di TV swasta orang. Iya pernah. Kok nekat gitu tuh kumaha? Gimana nih, coba ceritain. Cenah aya kisah sendirinya dan segala macam di dalam perjalanan itu. Iya. Siapa aja coba disebutin aja. Cerita sedikit saja. Cenah bejana tidur di mana tuh kumaha deh. Iya. Jadi memang perjalanan untuk audisi itu beberapa kali dilakukan ya, karena memang saya memikirnya waktu itu ya ini bidang yang saya lakukan ini harus membuahkan hasil, apapun caranya. Termasuk waktu itu yang kepikiran ya anu paling terdekat mah miluan audisi gitu, audisi lawak dan sebagainya. Dilakukan beberapa kali dan yang sampai tidur di itu efek rumah ya persiapan gitu mah lain kurang persiapan bukan, tapi waktu itu teh saya dengan Mang Jenal ya, dengan Mang Jenal itu punya undangan dari TV swasta. Itu secara spesial. Spesial itu tidak audisi dibuka untuk umum, bukan. Kok bisa begitu teh? Kenapa? Apa? Mang Ata memang sudah terkenal waktu itu atau bukan? Enggak, mungkin karena ilmu gendam saya. mungkin. Gendangan? Enggak juga ya, itu tadi kekuatan relasi lah. Oh ya. Kekuatan relasi lebih tepatnya, bukan karena populer atau. Jadi tidak seperti para peserta lain ngantai enggak? Enggak, saya mah enggak ikut ngantai sembako kayak gitu ente. Jadi ya seperti biasa aja kita dapat undangan melalui telepon. Dari jejaring teman-teman gitu ya, kekuatan jejaring tadi lah. Ya. Lalu kita disuruh datang untuk unjuk gigi. Nah di situ kita datanglah berapa orang waktu itu, 3 kalau nggak salah, 3 orang lah. Dan kita juga belum masuk audisi itu pun sudah punya manajer. Waduh. Iya. Nah itulah rongkahnya kita waktu itu. Jadi channel naon beda ada congkak. Jadi channel naon guys bukan manajer itu. Nah di situ pas pulangnya dari Jakarta, kita teh tinggalin bus. Tinggalin bus rombongan atau bukan rombongan? Bukan, ini bukan ngomongin umroh. Ini mah ya teh tinggalin maksudnya apa? Tinggalin teh karena kitanya iya kabeutingan teh. Kitanya teh kabeutingan. Nah di situ teh di terminal naonnya hari itu teh di terminal rambutan gitu ya, sama Mang Jenal dan kawan-kawan teh. Akhirnya kita harus menunggu sampai ada jadwal bis yang berikutnya. Yaitu jam? Kita harus menunggu sekitar 1 atau 2 jam. Karena waktunya sangat penting sekali. Waktu itu teh sekitar samporet sekali lah gitu, menertak gitu ya. Itu teh jam hiji jeput gitu. Iya, itu jam hiji jeput kita teh. Guling ngasah kan, nggak tahu mau ngapain kan. Iya. Waktu itu juga smartphone kita belum canggih lah, kuotanya masih terbatas. Jadi nyari hiburan sendiri kita teh. Tungtungnya ya dari Mang Jenal lah muncul ide. Mari kita gogoleran begitu di terminal. Jadi kita gogoleran saja di situ sampai jam 2 atau jam 3 ya Januari begitu. Iya dini hari ya dini benar. Nah kita gogoleran di situ. Ya udah ceritanya gitu aja sih.
Kisah sedih nanti pelebah makna. Iya, makanya tadi saya juga nanya. Iya, Udah amat kata iya, ya cerita sedih dong. Saya dapat selentingan gitu, ada kisah sedih dalam perjalanan yang ikut audisi. Mungkin kalau Batur mah nggak ada yang sedih, tapi orang biasa. Biasa susah. Nah, lalu audisinya sendiri gimana tuh hasilnya? Ya boleh. Iya. Nah itu mungkin ya, iya, orang itu. lain menilainya kesedihannya di situ. Iya, Coba nih jauh-jauh. Iya, jauh-jauh. Boleh. Terus nggak goreng di terminal, sedihnya. Iya, sedihnya tuh sekarang kalau kita iya. Ingat banget mana-mana gitu sebenarnya. Lalu apa sih yang bikin nekat itu, bikin apa? Ya walaupun itu tawaran spesial gitu ya. Iya. Tapi kan apakah memang ada basic bahwa selain tadi penyiar radio gitu ya, lalu juga apa longshare, lalu kok ini kan lawak gitu. Iya. Lawak mah kan berat kalau menurut saya ya. Iya. Karena kalau melawak tidak disensorikan berarti nggak berhasil katanya. Iya, betul. Ya, kumaha kok nekat begitu gimana? Sebenarnya itu nekat, karena lamun ngomongin bobodoran mah kita sudah dari panggung ke panggung. Oh, si longshare juga sebenarnya ada bobodoran, iya, bobodoran. Iya. Jadi nggak nekat-nekat ting, cuman yang waktu ada ilmunya lah gitu. Ada ilmunya, iya. Sudah tidak, ceritanya tidak seperti saya waktu pertama siaran radio, tidak. Kalau itu mah nggak dimulai dari nol ya, nggak gitu. Enggak itu mah. Jadi sudah apa ya? Udah ayo siang. Iya, sudah apa ya? Tinggal nambihan gitu. Iya, bisa golontor aja gitulah, gitu itu mah. Tapi ya meren di samping itu juga ada bukan hanya sekedar skill tapi juga hoki gitu. Jadi cari waktu nawe gitu. Ya betul ya, karena memang dari sekian banyak yang apa ikut audisi ajang-ajang seperti itu juga kebanyakan berarti betul hoki. Yang kedua kalau juara pertama biasanya justru tidak melambung gitu ya, malah yang melejitnya itu apa pemenang kedua, ketiga gitu dan ke belakangnya gitu ya. Iya. Kebanyakan begitu. Kebanyakan gitu. Ya intinya mah tergantung dari bukan siapa yang menang, tapi siapa yang mau berjuang di bidang itu. Betul. Sebetulnya mah, anu mau konsisten, anu mau terus memperjuangkan karirnya di situ, ya insya Allah bakal nemu sesuatu gitu. Ketimbang yang berharap jadi juara satu, lalu dia mengharapkan sesuatu lagi yang lebih besar, ya nggak bisa apa-apa kalau hanya rencana mah gitu. Dia harus bergerak lah. Oke. Begitu. Kemarin Mata ikut mudik ya. Kemarin ikut apa hari raya, dan kenapa harus apa bersirangan begitu, karena apa? Jadi ini sesi ngomongin keluarga. Jadi kan ini dalam rangka masih apa lebaran gitu. Oh iya. Ya, saya dengar kan Mata mudik. Iya emang. Tapi sisirangan itu kenapa? Kan biasanya ini mau boleh laki urusan keluarga. Iya kan, saya pengen tahu. Oh gitu. Kan keluarga yang lain kalau mudik bebarengan. Iya. Ini kenapa? Apa memang dibagi itu? Ini brand suara teh ya, ada acara gosipnya juga. Iya ada. Ada. Ada keponya gitu. Ada keponya dikit. Iya. Kenapa? Apa memang sudah dibagi gitu? Bukan. Akhirnya tahun ini makan itu gitu. Ini bakal layak part 2 tuh sih. Atul saya mah bener. Iya. Jadi kenapa tahun ini kita masing-masing pamajikan kalau lemburnya sewa sorangan, saya ke lembur sorangan. Ya memang agendanya memang itu. Tragis itu. Ente. Memang agendanya begitu. Dan sekarang memang sebetulnya apa setelah kembali lagi dari mudik itu ya apa bekerja seperti hari-hari biasa lagi lah ya. Iya. Dan saya juga dulu pemain band loh. saya teh rencananya kan karena kan tadi drumming ya, drum. Yang bisa, ayo nama ya. Yang di Korea itu cina pemain band. Iya, saya pemain band. Ini Kang Atta ini pemain band dan memegang drum, maka namanya Atta Drum. Mime. Mime nanti dari Tommy. Sejak kapan? Kalau band-bandan mah dari SMP. Dulu saya SMP di Batam, SD SMP saya di Batam. SMP di Batam. Bukan aslinya orang mana? Aslinya orang Subang. Lahir di Majalengka. Asli orang Subang. Lahir di Majalengka, sekolah di Batam. Kenapa bilang asli dari
Subang atau hari lahir di Majalengka? Soalnya di Majalengka mah cuma numpang lahir. Ya berarti kan asalnya dari Majalengka tuh. Tapi kan lebih lama nama di Subang. Orang sudah kan banyak. Sok air mah karena ini Ributan ya, mau jadi ribut. Teruskan kemana? Harus saya ini harus Oh saya. ya, siap. Iya. Aduh, mau itu bintang tamu ya mah. Kemana? Iya, jadi Dari SMP. band. saya band-bandan dari SMP. Sudah magang drum itu ya? Belum. Magang drum itu pas kelas 2, kelas 2 SMP. Lalu pertama kali membentuk megang mana? Megang drum. Belum. Saya waktu itu belum bisa ngagitar mah. Waktu itu mah. Saya teh beli gitar waktu itu teh, bongkar gitar teh. Tapi tuh bisa make mah. Gitu waktu itu ya. Ya akhirnya ke drum. Jadi bisa tuh. Akhirnya bisa ya mah. Bisa nggak jawab ente. Bisa. Bodor banget. Mau bisa sampai komedi. Mau sih mau podcast. Sama sih podcast serius. Oke, lanjut. Tadi kelas 2 SMP teh saya diajaklah ke teman-teman anu sahobi mendengarkan musik yang sama, grup musik yang sama. Apa genrenya? Genrenya waktu itu rock, terus lagu rock. Oke, terus? Nah, jadi ke. Nah, udah dari situ teh, ayo kita bikin band. Ayo, geus bagi-bagi kita tugasnya teh. Saya mah pegang gitar, saya namanya apa grup bandnya waktu itu? Waktu itu teh, aduh, lupa lagi saya waktu itu namanya apa. Pokoknya mah ngeband lah, ngebentuk band. Waktu itu saya nggak ditunjuk oleh teman saya yang nge-leader ini teh. Kamu pegang gitar, kamu ngebass, kamu vokal. Saya tuh ditunjuk. Saya ngacung aja, saya nyekel drum lah. Oh gitu? Gitu saya teh. Padahal belum bisa atau? Padahal seumur-umur saya can pernah nyekel drum. Oke, lanjut. Nah, lalu dari situ teh nanti cenah jadwal latihannya 3 hari ke depan. Lagunya A, B, C gitu lah ya, saya lupa lagi lagunya. Dari situ selama 3 hari itu saya belajar lagunya, cara main drumnya kayak gimana gitu. Dari mana? Ngebayangin. Kan sekarang zaman ini mah di YouTube. Gitu. Waktu itu kan belum ada. Itu makanya dari mana itu? Ngebayangin, saya dengerin kaset pita. Kan kalau drum itu ada snare, ada bass. Iya. Kan harus ngebayangin juga harus tahu bahwa berdasarkan apa yang pernah saya lihat. Kan di lemur-lemur saya sok kayak nanggap orkes atau nabi dangdutan gitu ya, kalau dilihat ya. Kalau ngeret itu ya, itu suka ada yang ngajak gitu ya. Itu kan melongkeun. Terus dari video klip juga kan, oh kalau suara gelebuk-gelebuk teh dari suku gitu misalkan. Oh itu belajarnya. Dari video klip bisa, dari apa yang pernah saya tonton juga. Nah itu dijadiin referensi waktu itu. Jadi ngawang-ngawang oh cara mainnya kieu, cara mainnya kieu. Cunuk pada waktosnya yang sudah ditentukan tadi. Iya. Terus gimana? Tidak ada yang komplain. Langsung lancar. Teh lain dia baru tuh. Nggak tahu saya juga ya. Atau yang karena mungkin yang lain dia belum paham. Atau si leader lagi kebuka. Bisa jadi. Memang nggak bunuh bidang musik didinya. Aku nekat makanya yang ngajian grup band. Ya itulah kaula muda gejolak. Oke, itu kan bisa jadi heureuyan. Iya. Tapi karena ditentukan hari H nanti mainnya lagunya tilu tadi. Itu untuk main di mana itu ceritanya? Tidak. Untuk tampil di mana? Tidak ada. Nah, itu buat apa? Buat resepan aja biar keren. Tapi serius lah artinya. Serius. Jadi. Iya, kita serius. Bahkan waktu itu selama di Batam teh dari mulai itu teh kita sering latihan band-bandan dari studio ke studio. Kita udah acak-acak ngacak-ngacak lah di Batam, pindah-pindah studio, tapi tidak pernah manggung. Itu nyari tanah Batam apa gitu manggung. Ini nyewa studionya. Nyewa studio. Iya, dari studio Batam teh mulai di Batam teh mulai terus diontrok terus diontrokan apa ya gitu, tapi memang tidak ada pernah manggung. Tapi dari situ, mulai dari situ teh saya jadi pengen jadi pemain band. Gejolaknya teh. Nah ini awal kenapa saya bisa ke Bandung. Dari cerita itu kan. Dari Kalimantan mana kan? Dari Riau. Riau itu ke Bandung itu dalam rangka hayang jadi musician. Iya. Akhirnya bagaimana? Iya itu terjadi. Maksud waktu hijrah ke Bandung, yang jadi penyiar teh bukan? Bukan. Jadi sekolah dulu ya? Iya, waktu itu ada saudara saya yang lebih dulu ke Bandung dan dia sudah bergelut di bidang seni, khususnya film.
Bibi saya waktu itu ada di BGM. Nah dia teh Siapa bibi namanya? Birasti. Nah dia teh Masih ada sekarang? masih ada. Masih ada. Nah beliau teh resep filman lalu nanya lah, tak kamu erek sekolah di mana? Nanti lanjut SMA. Saya mah pengen sekolah musik. Pokoknya mah keke saya pengen musik. Bahkan waktu itu saya bilangnya gini, kalau saya nggak bisa masuk musik, saya mah nggak akan sekolah. Saya mau masuk kursus aja, tapi saya tetap pengen musik gitu. Keke betul lah gejolak kaula muda. Waktu itu teh. Nah, bibi teh nyari-nyari lah sekolah yang ada di Bandung waktu itu anu bisa ngajarkeunnya eta musik itu aya bidang musik. Nah, ketemulah sekolahnya SMA ternyata ada. Saya pun belum tahu sebetulnya mah ada sekolahan yang bisa bebenan gitu ya. Masuklah ke situ, daftar. Ternyata tidak lulus saya. Terlulus. Oke. Terlulusnya dari listening. Kenapa? Solfeggio. Bukan bonge, bukan apa. Jadi apa namanya? Kasar sekali ini. Ya, listening bahasa Inggris. Iya. Tapi bongenya ini kan bonge apa? Iya. Kurang ada. Enggak. Jadi memang beberapa nada yang ada di keyboard waktu itu untuk ngetes. Setiap siswa itu kan pakai keyboard. Do re mi fa sol la si do gitu ya. Nah, lalu diacak sama si tukang ngetes ini teh, sama si guru ini teh. Ting, dia teh nanya, ini nada apa? Kata teman saya teh re. Nah, kan berdua di tesnya. Terus nanya ke saya, itu nada apa? Ata nggak tahu, udah saya mau kedengarannya teh ting. Enggak, itu namanya apa? Iya nggak tahu, pokoknya mah ting. Kata saya teh. Gitu. Nada ting. Iya, ini beneran, ini kejadian beneran. Oh, ini kejadian nyata, memang nyatanya seperti itu. Nggak jauh nanti gitu pisan. Jujur bisa Memang. Tapi saya ingin membuktikan bahwa pendengaran saya sebenarnya baik-baik saja. Sebetulnya mah. Tapi saya masih nggak ada yang ngeting kan? Iya, berarti pendengaran saya sebenarnya baik-baik saja. Salah berarti guru nak namanya. Salah yang ngetes. Mungkin ya. Mungkin saya disilalah beliaunya ya. Masih ingat kan? Ya ingat saya, tapi menyebutkan. Zaman SMP, zaman SMK. Oh, SMK sudah badak. Akan bahas seperti siapa kan? Basic, janganlah. Gurunya. Ya, gurunya. Okay. Nah waktu itu kan ada ada tilu. Pertama, tes wajib yaitu tes solfeggio pendengaran ini teh pakai keyboard. Yang kedua keahliannya bisa apa aja. Nah saya di situ main gitar. Kenapa Anda seserian aja? Tunggu dulu tuh. Saya kebayang ini kalau ujian berarti kalau sama Mang Atama harus ayah gerakan gitu lah. Enggak gitu. Ini kalau jadi ada yang ada deketin saya ini gimana? Oke, kemana? Lanjut. Apa? Jadi piano ya solfeggio. Itu terakhir itu. Nah sebelumnya saya tes gitar, saya kan gurunya nanya bisa apa? Saya kata bisa gitar, bisa juga main drum. Itu kalau orang lain mah ternyata buburudulan main gitarnya di tes teh, buburudulan. Gitar? Jambu lutuk. Kalau saya mah henteu. Pas di tes teh nyanyi. Lain komedi jambu air mah. Asal itu komedi. Enggak, ini bukan. Podcast ini harus ada. Oke. Nah, saya mah nyanyi hari-hari gitu ya. Terus di tes drum juga. Kamu bisa apa lagi? Saya bisa main drum. Ya sok, main drum. Untungnya saya nggak tahu kalau dia teh guru drum ya. Untungnya dan jago main drumnya luar biasa si bapak ini teh. Orang lain mah gugurudukan sama gitu, berada guru. Saya mah ya nyanyi, lempeng gitu. Iya, lagu pop lagi. Terus kumaha penilaian? Ya makanya saya tuh asup. Aduh, geus asup. Mantap lulus, oke. Terus naon atuh ayeuna jadi naon karena semua hampir dongengnya tidak lulus gitu. Enggak semuanya. Enggak semua, ada yang berhasil. Iya, ada yang berhasil. Tapi dari band-bandan juga, saya pernah jadi home band dan pernah juga jadinya band tour gitu di beberapa kota saya pernah. Dengan dari band-bandan itu pernah menghasilkan lah. Beda grup lagi ya? Iya beda grup lagi. Genre sama tetap. Genrenya waktu itu ya anu top we.
gitu, karena untuk kebutuhan ya. Kebutuhan apa? Entertain lah, untuk hiburan doang. Ya, memenuhi. Pernah ngahasilkan rekaman atau menghibur di kafe atau pernah. Kang Atta kan itu perjalanan teh dari penyiar radio, terus band-bandan ya. Terus ikut audisi lawak, pantomim juga, longser ya. Terus ada satu lagi yang saya buka-buka juga di buku teater ini. Ternyata Kang Atta ini fotografer ya. Memang foto terjun menjadi fotografer atau khusus? Ya lempang aja, biasa nggak terjun. Maksudnya khusus di kerajaan saja atau memang apa? Jadi itu teh dari pefotoan teh sebetulnya dari sebelum saya band-bandan. Oh, jadi sebelumnya udah pefotoan, tapi itu serius. Itu serius. Nah, begitu serius teh pas masuk ke kuliah, saya pengen belajar foto gitu. Ya karena waktu itu juga belum punya penghasilan dari skill sendiri gitu. Skill saya belum bisa menghasilkan. Apa nih yang bisa kira-kira? Ya muka pikiran lah pefotoan gitu. Begitu. Dan saya bikin grup wedding, maksudnya foto wedding atau? Tapi saya mah khusus waktu itu untuk prawedding saja. Prawedding saja karena duitnya lebih gede. Oh, iya. Daripada pas weddingnya atau gimana? Pas wedding mah enggak, saya enggak resep. Soalnya capek mah. Karena banyak Pakuliut. Iya, terus suka dititah gitu kalau misalkan ini tuh. Kitanya lagi ngena dititah. Bukan, kalau ini mah ngena. Oh, ini mana tuh? Ini mah kitanya lagi ngena-ngena gitu ya, udur gitu. Tiba-tiba kan itu hanya keluarga Abi foto. Nah, gitu. Nah, itu saya nggak resep gitu. Nggak resep kalau kayak gitu. Aduh, teman-teman, ternyata nggak terasa saya ngobrol panjang lebar. Ini Kang Atta ini bener banyak sekali ininya ya, Pak. Pernak-perniknya. Iya. Jadi alhamdulillah Kang Atta sehat ya. Alhamdulillah sama keluarga. Iya, amin. Dan mudah-mudahan di podcast ngobrol bersama Ben Suar ini ada hikmah buat teman-teman ya. Amin, ya mudah-mudahan. Ternyata perjuangan itu jangan selesai begitu saja. Perjuangan jangan berhenti lah. Jangan berhenti. Ya. Terus ya berjuang. Terus berjuang selama kita masih punya kabisa, pendengaran masih jalan, mata masih ningali, sungut bisa ngomong, bisa kena mikir, jalan ke naon bisa. Asik banget. Luar biasa. Mantap, Besti. Besti. Oke. Atur udah katanya. Siap, sami-sami. Sehat sekali lagi. Amin. Sukses. Amin. Terima kasih sudah hadir di Ben Suar Ngobrol. Sami-sami. Ya. Teman-teman, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi bersama saya, Benny Warsita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.